Program kemitraan wilayah dengan tema membangun model agro-eduwisata di Kabupaten Kupang yang sudah dimulai pada tahun 2018 akan berakhir pada Desember 2020. Kegiatan yang sumber dananya berasal dari Dikti dan Pemda Kabupaten Kupang masing-masing sebesar 300 dan 600 juta. Wisata agro ini diperuntukkan untuk pendidikan bagi siswa mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan sampai ke masyarakat umum. Konsep yang dibangun ialah pertanian terpadu atau mixed farming yang dipadukan dengan konsep zero waste. Dapat dikatakan agrowisata sebagai lokasi pendidikan dapat dimanfaatkan sebagai tempat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dalam bidang agroforestry bagi para dosen dan mahasiswa, dan tempat mahasiswa melakukan praktek kerja lapangan. Pada tahun 2018, kegiatan diawali dengan pelatihan dan pembukaan lahan seluas 5 hektar yang diperuntukkan untuk tanaman hortikultura, palawija, tanaman buah-buahan, peternakan, dan perikanan, dan dilanjutkan dengan penanaman perdana tanaman buah-buahan oleh Sekda Kabupaten Kupang Oktober 2018. Selain itu, pada tahun pertama ini juga dilakukan pembuatan kandang kambing sederhana dengan pengadaan kambing peranakan etawa dan kambing bur. Pada tahun kedua, dilakukan penanaman padi menggunakan teknologi IPAT-BO, yakni teknologi hemat air, pupuk, dan bibit. Teknologi ini sangat cocok diimplementasikan di lahan kering iklim tropis semi kering seperti di NTT. Peningkatan produksi padi secara langsung berpengaruh terhadap kecukupan pangan dan pendapatan. Setiap penerapan teknologi dalam bidang pertanian akan diikuti pula dengan peningkatan produksi limbah yang sudah didaya gunakan secara optimal untuk diolah menjadi sumber pakan menggunakan teknologi amoniasi. Adapun produksi menggunakan teknologi ini yakni mendapati kenaikan lebih dari 100% dibandingkan penanaman secara konvensional dengan produksi hanya 4 ton per hektar. Selain itu juga dilakukan penanaman jagung dan terjadi kenaikan produksi sebesar 125%. Di sisi lain, produksi jagung juga mengalami peningkatan yang diikuti dengan peningkatan limbah. Limbah pertanian yang dihasilkan selanjutnya diolah dengan teknologi silase sebagai sumber pakan bagi ternak kambing dan sapi. Palawija juga ditanam sayuran yang ditanam sebagai tanaman selah antara tanaman buah. Dari tahun ke tahun, keragaman jenis tanaman sayuran juga bertambah. Peningkatan ini membawa dampak pada peningkatan keragaman konsumsi sayuran. Selain peningkatan keragaman, juga terjadi peningkatan produksi tanaman sayur. Peningkatan produksi berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat anggota kelompok tani. Dengan adanya program PKW, maka terjadilah peningkatan keragaman tanaman sayur seperti tanaman cabai rawit, bawang merah, picai, sawi, kol, sayur kol, bangkok, kacang panjang, labu lilin, dan terong yang sebelumnya hanya ditanami singkong dan pepaya. Selain itu juga dilakukan perawatan tanaman buah-buahan meliputi irigasi dengan sistem tetes untuk pemupukan dan pemberian mulsa organik dari jerami padi dan rumput kering. Pembuatan kandang sapi dilengkapi dengan tempat makan dan minum dan lokasi angonan dan pengadaan sapi induk untuk dibudidayakan. Sementara persilangan kambing PE dan bur awal Agustus 2020 diperkirakan akhir Desember atau awal Januari 2021 beranak. Pada tahun 2020 ini dilakukan kegiatan lanjutan yakni penanaman padi dengan teknologi IPAT-BO, tanaman jagung, sayur mayur, dan dilakukan perawatan manajemen pemberian pakan, manajemen penyakit pada ternak, dan perawatan tanaman buah-buahan. Pada tahun ketiga ini sudah mulai terbentuk hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan, yaitu membangun model agrowisata di Kabupaten Kupang dengan konsep pertanian terpadu didasari dengan konsep zero waste. Induk pertama pada April 2020 sudah beranak 1 ekor dan lainnya sedang bunting. Sekitar April sampai Mei 2021 beranak. Selain itu juga dilakukan pembuatan kandang dan pengadaan bebek atau entok untuk dibudidayakan. Selanjutnya produksi telur atau daging bebek dilakukan pengolahan dan dijual.